Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar Anda agar kami semakin semangat dalam memberikan Anda berbagai informasi terkini mengenai dunia pasar modal. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak tertinggal setiap kami mengeluarkan video terbaru. Dan langsung saja, kali ini kita akan memulai membuat sebuah rekomendasi 5 buah saham yang menurut kami berada di dalam saham lapis ketiga atau golongan ketiga yang memiliki potensi untuk kita analisa bersama untuk perdagangan besok hari Senin tanggal 12 Juli 2021. Dan kita akan memulai dari saham yang pertama. Kali ini adalah saham dari sektor finansial atau sektor perbankan, ya, ini dengan kode saham BSIM atau BESIM atau Bank Sinarmas Tbk. Bank Sinarmas Tbk kemarin ditutup dengan kenaikan 25% atau 140 poin ke harga 700 dengan total transaksi 7,64 miliar rupiah. Bank Sinarmas sendiri memiliki price earning ratio sebesar 82,93, jadi secara valuasi sudah sangat mahal. Dengan market capital 13,8 triliun rupiah. Bank Sinarmas sendiri saat ini harga 700 adalah harga tertingginya selama 1 bulan terakhir. Dan kalau kita lihat dari year to date, Bank Sinarmas bergerak dari 472 sampai dengan 1250. Jadi kalau secara year to date harga Bank Sinarmas memang masih sedikit di bawah daerah pertengahannya atau mid areanya, dan investor asing tampak melakukan net foreign buy di Bank Sinarmas sebesar 6,94 juta rupiah. Dan bagi kami, Bank Sinarmas memiliki trading range dari 600 sampai dengan 855. Jadi supportnya adalah 600 dan resistennya adalah 855. Berikutnya kami memiliki saham yang kedua dengan kode sahamnya AIMS atau Akbar Indo Makmur Stimek Tbk. Dan AIMS ini juga ditutup di harga 470, mengalami kenaikan 94 poin atau 25% pada penutupan hari kemarin dan memiliki total transaksi 417,56 juta rupiah. Price earning ratio bagi AIMS adalah 144,13 dengan market capitalnya atau nilai pasarnya adalah 103,4 miliar rupiah. Dan AIMS sendiri selama 1 bulan terakhir bergerak dari harga 324 sampai dengan 510 harga tertingginya, dan secara year to date bergerak dari 128 sampai dengan 610. Jadi secara pricing bisa kita lihat baik secara year to date maupun secara monthly AIMS sudah cukup mahal. Bagi kami AIMS memiliki support di harga 350 dengan resisten di harga 550. Jadi trading range kami untuk AIMS secara price action adalah dari 350 sampai dengan 550. Berikutnya ada saham SKBM atau Sekar Bumi Tbk, ya. Sekar Bumi Tbk ini juga mengalami kenaikan 25% kemarin atau mengalami kenaikan 86 poin ke 430 dengan total transaksi sebesar 60,24 juta rupiah. Price earning ratio untuk SKBM adalah 18,43 dengan market capital atau nilai pasar sebesar 743,94 miliar rupiah. Dan harga 430 ini juga merupakan harga tertinggi selama 1 bulan terakhir
Sedangkan secara year to date harga SKBM bergerak dari 276 sampai dengan 500 rupiah. Jadi kalau kita bilang SKBM baik secara monthly maupun secara year to date harganya juga sudah cukup tinggi. Dan kalau kita lihat SKBM ini memiliki support di 336 dengan resistennya adalah 466. Berikutnya ada saham lagi-lagi dari sektor perbankan, yaitu BBHI yang dulu bernama Bank Harda, sekarang berganti nama jadi Alo Bank Indonesia Tbk. Alo Bank Indonesia atau BBHI sedang mengalami proses right issue dan kemarin ditutup di harga 2160 atau mengalami kenaikan 425 poin atau 24,5%. Total transaksi yang terjadi di BBHI juga tidak besar, hanya 1,48 miliar rupiah. Dan kalau kita lihat secara valuasi BBHI memang sangat-sangat mahal. Price earning ratio-nya sampai mencapai 254,97. Tidak masuk di akal. Market capitalnya adalah 9,04 triliun rupiah. Dan BBHI sendiri kalau kita lihat selama 1 bulan terakhir bergerak dari 1.575 sampai dengan 5.250. Jadi secara monthly BBHI masih murah, sedangkan secara year to date BBHI bergerak dari 370 sampai dengan 5.250. Dan kalau kita lihat investor asing tampak melakukan net foreign sale di saham BBHI sebesar 2,16 juta rupiah. Dan bagi kami BBHI tampak memiliki support di 1.665 dengan resistennya di 3.250. Jadi trading range kami untuk BBHI adalah dari 1.665 sampai dengan 3.250. Dan akhirnya kita sampai ke saham yang terakhir, yaitu saham Baca atau Bank Kapital Indonesia Tbk. Baca kemarin mengalami penurunan 4 poin atau 0,88% ke harga 450. Total transaksi ada 71,73 miliar rupiah dengan valuasi juga yang luar biasa mahal. Price earning ratio-nya 136,12 dengan market capitalnya adalah 3,19 triliun. Yang mengagumkan adalah total transaksi dibaca ini sangat besar, 71,73 miliar untuk ukuran saham dengan harga 450 rupiah. Dan memang kalau kita lihat secara monthly, Baca bergerak dari 374 sampai dengan 496. Jadi secara monthly harga Baca saat ini berada di area pertengahannya atau mid area. Sedangkan secara year to date Baca bergerak dari 372 sampai dengan 940. Ini membuat Baca saat ini masih murah secara year to date. Investor asing tampak melakukan penjualan atau net foreign sale sebesar 639,96 juta rupiah di saham Baca. Dan bagi kami Baca memiliki support di 406 dengan resistennya di 550. Jadi trading range kami untuk Baca adalah 406 sampai dengan 550. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan kali ini mengenai 5 buah saham lapis ketiga. Dan perlu kami tegaskan bahwa ini bukanlah ajakan untuk membeli ataupun ajakan untuk menjual. Ini murni hanyalah sebagai bahan analisa dan kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang ditimbulkan oleh saham-saham ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia.